Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Cold Skin yang diadaptasi dari novel berjudul La Pelfreda. Film ini menceritakan tentang dua pekerja pengamat cuaca yang ditempatkan di sebuah pulau asing tak berpenghuni. Bukannya menemukan ketenangan di sana, mereka malah harus berhadapan dengan makhluk aneh penghuni lautan. Lalu apakah kedua pria itu akan bertahan di tengah pulau itu? Mari kita cari tahu kelanjutan ceritanya. Cerita dibuka pada bulan September tahun 1914, di mana seorang pemuda Inggris bernama Friend mencoba mencari ketenangan dari hiruk-hiruk kehidupannya. Ia mengambil keputusan besar untuk melakukan perjalanan ke sebuah pulau vulkanik yang gersang di Atlantik Selatan. Tapi kepergiannya ke pulau kosong itu bukan untuk liburan atau mancing semata, melainkan bekerja sebagai pengamat cuaca selama 1 tahun. Sesampainya di pulau itu, Friend ditempatkan di sebuah gubuk yang akan menjadi tempat tinggalnya selama di pulau tersebut. Sang kapten kapal lalu membawa Friend ke mercusuar yang jaraknya cukup jauh. Di dalam mercusuar itulah penjaga mercusuar bernama Grunner tinggal. Dan kedatangan Friend untuk menggantikan petugas pengamat cuaca yang sebelumnya. Saat mereka mendatangi Grunner, mercusuar itu dipenuhi dengan besi yang mengelilingi bangunan dan Grunner terlihat sangat cuek. Saat ditanya tentang keberadaan pengamat cuaca sebelumnya, Grunner mengatakan kalau petugas sebelumnya meninggal karena tipes. Akan tetapi, Grunner juga tak menunjukkan di mana jasad petugas tersebut, yang akhirnya membuat orang-orang berpikir yang tidak-tidak. Setelah mengantarkan Friend ke pulau itu, kapten serta kru kapal lainnya lalu pergi. Tapi sebelum itu, si kapten memberi Friend sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di malam harinya, saat Friend sedang bersantai di gubuknya, ia menemukan buku harian milik petugas sebelumnya yang bernama Aldor Vigilant. Dalam buku itu terdapat gambar-gambar makhluk laut dengan bentuk aneh dan juga sebuah foto pengantin wanita yang diduga sebagai foto istri Aldor. Di keesokan harinya, Friend jalan-jalan di tepi laut untuk memulai pekerjaannya dan menemukan banyak kerang yang sepertinya sengaja dikumpulkan oleh seseorang. Friend juga iseng menggunakan teropong untuk melihat mercusuar tempat tinggal Grunner. Di saat itulah, Friend seperti melihat seseorang berada di atas mercusuar bersama Grunner. Namun saat ia coba cek lagi, ia hanya melihat Grunner saja. Kini, matahari mulai terbenam, menunjukkan sudah waktunya Friend istirahat di dalam gubuknya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar gedor-gedor pintu di depan gubuknya. Awalnya Friend mengira kalau itu Grunner yang sedang iseng. Namun, gedoran pintu itu semakin kencang. Dan saat Friend mulai mendekati pintu itu, ia melihat tangan berselaput dari bawah pintu yang membuat Friend ketakutan dan refleks menginjaknya. Friend pun langsung bersembunyi di ruang bawah tanah sambil ngintip di lubang kayu. Disitulah Friend melihat sosok yang bukan manusia tepat di depan matanya. Friend lalu meraih besi dan memukulnya ke wajah makhluk itu hingga berdarah. Karena hal inilah, Friend terlihat ketakutan dan tetap terjaga hingga matahari kembali terbit. Saat pagi tiba, Friend langsung lari ke mercusuar dan membangunkan Grunner yang akhirnya membuat Grunner kesal dan mengguyur Friend dengan air.
Dikarenakan Grunner tetap tidak memperbolehkan Fran untuk masuk ke mercusuar, jadi Fran pun mulai membangun pertahanan di depan gubuknya. Seperti memulai memasang kayu-kayu untuk mencegah makhluk aneh itu masuk ke gubuknya, serta meletakkan banyak buku dan bensin di depan gubuk. Lalu, saat malam tiba lagi, Fran kini sudah siap untuk melawan makhluk aneh di pulau tersebut. Fran kemudian mengintip dari sisi jendela sambil membawa senapannya. Ia pun dikejutkan dengan beberapa makhluk aneh yang keluar dari dalam laut dan menuju gubuknya. Fran kemudian mulai menembaki ke arah makhluk itu tanpa henti. Namun, makhluk-makhluk aneh itu terus memburu Fran sampai manjat-manjat ke gubuknya. Karena sudah tak ada tempat lagi untuk bersembunyi, Fran akhirnya menyalakan api dan membakar buku-buku di depan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Melihat kobaran api yang menyala, makhluk air itu pun langsung berlarian. Sedangkan Fran menutupi tubuhnya dengan kain dan sebisa mungkin keluar dari gubuk tersebut sebelum api melahap tempat tinggalnya. Alhasil, Fran terpaksa bersembunyi di bawah batu-batu sampai pagi hari. Di pagi harinya, Fran mengambil senjatanya dan diam-diam mengikuti Grunner yang sedang ambil air. Di saat itulah, Fran melihat humanoid betina yang tinggal di air dan di darat. Humanoid itu juga merupakan makhluk sama seperti yang menyerang Fran semalam. Tapi saat Fran mau menembak makhluk itu, Grunner langsung mencegahnya dan memastikan Fran kalau makhluk itu jinak. Grunner dan Fran lalu membuat kesepakatan di mana Grunner akan membiarkan Fran tinggal di mercusuarnya dengan syarat Fran terus menyerahkan persediaan seperti peluru, kopi, rokok, dan juga vodka. Keduanya pun setuju dan mulai membawa persediaan Fran ke mercusuar. Karena hal inilah, Fran berspekulasi kalau petugas sebelumnya bukan meninggal karena tipes, melainkan Grunner sengaja meninggalkannya di gubuk yang kemudian diserang oleh sekawanan makhluk aneh itu. Namun, Grunner terlihat tidak mau membahasnya dan langsung mengajak Fran ke mercusuar karena hari sudah mulai gelap. Selang tak lama, Fran lalu terbangun dari pingsannya dengan keadaan lukanya yang dijilati oleh makhluk amfibi peliharaan Grunner yang dinamakan Aenerys. Grunner kemudian mengungkapkan kalau Fran sudah pingsan selama 2 hari. Tetapi berkat jilatan Aenerys, luka-luka di tangan Fran kini sudah sembuh. Fran lalu mulai menanyakan tentang Aenerys yang lebih jinak dibanding makhluk lainnya. Namun, Grunner menyamakan Aenerys dengan anjing yang meskipun majikannya kasar, maka anjing itu akan tetap tinggal bersamanya. Grunner juga menambahkan kalau makhluk amfibi itu tidak menggigit seperti hewan buas, dan luka di bahu Grunner hanya kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh Aenerys. Grunner kemudian menunjukkan bagian atas mercusuar tempat cahaya lampu mercusuar berada. Saat cahaya mercusuar itu aktif di malam hari, maka makhluk-makhluk itu akan mencoba menghindarinya. Di malam harinya, Grunner mengajak Fran untuk bersiap dan mempersenjatai diri. Grunner dan Fran lalu bersiap di atas mercusuar, sedang Aenerys terus berteriak dengan gelagat yang aneh. Dan beberapa saat kemudian, barulah terlihat segerombolan makhluk aneh itu menyerang mercusuar. Seketika, Grunner pun menembaki makhluk-makhluk itu untuk mencegah mereka memasuki mercusuar. Sementara Fran masih shock melihat banyaknya makhluk aneh yang menyerang mereka. Sampai akhirnya, Fran pun mundur dan pingsan. Keesokan harinya, Grunner pun marah ke Fran karena di situasi genting seperti semalam, Fran malah mundur dan turu yang membuat Grunner berjuang sendirian. Singkat cerita, saat Fran baru saja pulang mengambil air, ia melihat Grunner benar-benar memperlakukan Aenerys layaknya seperti budak, sehingga membuat Fran miris.
Kini matahari sudah terbenam lagi dan sudah waktunya bagi Grunner serta Fran mempersenjatai diri untuk melawan para makhluk itu. Meskipun Fran gemetar ketakutan, namun ia sebisa mungkin menembaki makhluk aneh itu beberapa kali. Di saat itulah Grunner membiarkan Fran berjuang sendirian dan menguncinya di luar balkon. Karena pada dasarnya Grunner ingin Fran mati sendirian. Di pagi harinya, Grunner mengecek Fran yang sudah berlumuran darah. Namun dalam kondisi ini, Fran berhasil bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, membunuh makhluk amfibi itu sudah menjadi rutinitas Fran dan Grunner sehari-hari, yang sebenarnya jauh dari tujuan Fran sebagai petugas pengamat cuaca. Fran kemudian mulai bertanya-tanya apakah teriakan Eneris itu sebagai tanda ia memanggil gerombolannya. Namun Grunner tidak memperdulikan hal itu. Selagi makhluk-makhluk tersebut terus bertetangan dan mencoba menyerangnya, maka ia akan membunuh segerombolan amfibi itu. Suatu hari, Fran diherankan dengan satu pertanyaan. Kenapa Grunner mau tinggal bersama Eneris yang merupakan sekawanan dari musuhnya yang tiap malam ia bunuh? Padahal Eneris bentuknya jauh tak seperti manusia normal dan memiliki kulit yang dingin. Tapi rasa penasaran itulah yang membuat Fran menjadi lebih dekat dengan Eneris dan memperlakukannya dengan sangat baik. Saat malam tiba, Fran dan Grunner terlihat sedang bermain catur. Namun, mereka malah lupa menutup pintu sehingga salah satu makhluk amfibi itu hampir menyerang mereka. Untungnya, Grunner langsung garcep menembak makhluk itu dan segera pergi ke balkon atas untuk menyerang segerombolan makhluk laut tersebut. Tapi kali ini, makhluk aneh itu datang terlalu banyak, sehingga membuat Grunner dan Fran kewalahan. Jadi Grunner dan Fran pun memutuskan untuk mundur dan bersembunyi di ruangan lampu cahaya. Tetapi saat Grunner mau masuk ke ruangan tersebut, para makhluk itu meraih kaki Grunner dan melukainya hingga Grunner teriak kesakitan. Untungnya, Grunner berhasil melepaskan cengkraman mereka dengan memukulinya. Kini Grunner maupun Fran pun terjebak di ruangan cahaya hingga matahari terbit. So what do we do now? Setelah semua makhluk itu kembali ke laut, Eneris menjilati luka Grunner untuk menyembuhkannya. Sedangkan Fran sudah merasa hilang harapan karena amunisi mereka sudah mulai habis dan juga persediaannya. Ia lalu keluar untuk melihat sekitar. Di saat itulah, Fran melihat kapal dari kejauhan. Jadi ia berniat untuk menembakkan suar. Namun Grunner langsung menghentikannya dan mengatakan kalau di pulau ini penguasanya adalah Grunner. Jadi Grunner merasa tak membutuhkan bantuan dari kapal tersebut. Saat melihat Fran dijatuhkan oleh Grunner, Eneris langsung membela Fran sehingga membuat Grunner mundur. Selang beberapa waktu, Eneris mendapat kekerasan dari Grunner karena sebelumnya ia membela Fran. Alhasil, Fran mencoba mendekati Eneris lagi dan menenangkannya. Fran juga memberikan tulang ikan paus yang sudah ia bentuk menjadi kapal. Melihat bentuk kapal tersebut, Eneris pun langsung mengajak Fran ke suatu tempat yang ternyata ingin menunjukkan sebuah perahu. Fran kemudian menemui Grunner dan memberitahu kalau ada perahu yang mungkin bisa mereka gunakan. Tapi ternyata Grunner sudah tahu tentang hal itu. Namun ia tak mau memberitahu Fran karena pasti nanti Fran akan pergi meninggalkan Grunner. Grunner juga memberitahu kalau perahu dayung itu dibawa oleh orang Portugis yang membawa kapal berisi dinamit.
Tapi sayangnya kapal itu tenggelam dan orang Portugis tersebut berhasil mencapai mercusuar, namun tidak bisa bertahan karena serangan makhluk amfibi menyeramkan tersebut. Jadi Fran pun punya ide untuk menggunakan perahu itu mencapai titik tenggelamnya kapal tersebut. Dengan begitu, mereka bisa mengambil persediaan dinamit yang nantinya mereka gunakan untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Awalnya Grunner menolak karena jika mereka menggunakan dinamit, maka itu juga akan membunuh mereka. Tapi setelah melihat kedekatan Fran dengan Enerys, Grunner pun jadi berubah pikiran dan setuju untuk mengambil beberapa dinamit. Keduanya lalu mulai berangkat menggunakan perahu dayung menuju titik tenggelamnya kapal. Mereka kemudian membagi tugas, di mana Fran akan menyelam ke dalam laut dan Grunner tetap di atas perahu untuk menarik peti berisi dinamit dan juga menarik Fran. Selang tak lama, Fran sudah mengikatkan beberapa peti untuk kemudian ditarik ke atas oleh Grunner. Tapi saat Fran memberi tanda agar Grunner menarik tubuhnya, Grunner dengan sengaja tak menarik Fran. Alhasil, Fran pun membuka baju selam besinya dan kembali berenang ke permukaan. Hal ini tentu saja membuktikan kalau Grunner lagi-lagi mencoba untuk membunuh Fran. Singkat cerita, musim dingin pun telah tiba. Fran dan Grunner lalu mulai memasang bom dinamit di sekitar mercusuar yang dilengkapi dengan tuas detonatornya. Namun selang beberapa waktu berlalu, makhluk-makhluk itu tak muncul untuk menyerang mereka. Sampai-sampai Grunner pun membeku dipenuhi salju karena menunggu makhluk itu datang menyerang. Lalu saat Grunner dan Fran sedang ngopi, Enerys baru saja tiba sambil membawakan beberapa bintang laut. Hal itu pun membuat Grunner murka karena mereka tak bisa memakan bintang laut. Ditambah lagi, Grunner berspekulasi kalau Enerys memperingati makhluk-makhluk itu tentang bom dinamit, sehingga sekawanan makhluk amfibi tersebut tak datang lagi ke mercusuar. Karena Grunner sudah sangat kesal, ia pun berniat memancing makhluk-makhluk itu agar menyergap mereka dengan membiarkan pintu mercusuar terbuka lebar. Jadi malam itu, Fran serta Grunner sengaja tak menutup mercusuarnya. Tak hanya itu saja, Grunner juga memaksa Enerys agar teriak untuk memanggil sekawanannya. Lalu tak lama kemudian, saat Fran sedang menyalakan api penerangan, tiba-tiba salah satu makhluk amfibi masuk dan menyerangnya. Untung saja, Fran mampu melawan balik dengan menusukkan besi beberapa kali ke makhluk tersebut. Seketika, gerombolan makhluk dengan kulit dingin itu pun datang dengan jumlah yang sangat banyak. Fran pun segera lari ke atas mercusuar dan mengaktifkan detonatornya. Alhasil, wilayah sekitar mercusuar pun meledak dan membunuh banyak makhluk amfibi tersebut. Karena ledakan yang cukup besar itu, Fran dan Grunner juga sempat tak sadarkan diri. Lalu saat Fran kembali sadar, ia mendekati Grunner yang kemudian berpesan pada Fran agar menguburnya dengan baik saat nanti Grunner mati. Setelah itu Grunner dan Fran keluar untuk membunuh sisa makhluk amfibi yang masih hidup. Di malam harinya, Grunner dan Fran tetap berjaga di atas mercusuar, sedang Enerys terus meraung-raung selama berjam-jam. Namun hal itu menjadi hal yang biasa bagi Grunner,
karena Grunner juga menemukan Enerys dengan keadaan sedang meraung-raung karena tersangkut pada jaring. Sebenarnya, Grunner sudah beberapa kali membebaskan Enerys dan membiarkannya begitu saja. Tapi bukannya kabur dan menyelamatkan diri, Enerys malah terus mendatangi mercusuar dan kembali terus pada Grunner. Beberapa waktu berlalu, makhluk-makhluk amfibi itu tak menyerang mercusuar lagi. Begitu pula dengan Enerys yang sepertinya memilih kabur untuk pertama kalinya dan tak kembali ke mercusuar lagi. Sementara itu, Fran kemudian melihat Grunner yang tertidur pulas. Jadi ia pun iseng melihat-lihat barang milik Grunner. Disitulah ia menemukan sebuah kotak kartu yang di dalamnya terdapat foto pengantin wanita yang Fran pikir sebagai istri Aldor. Tapi kali ini dalam foto tersebut, si pengantin wanita bersama suaminya yang ternyata adalah Grunner. Dari situlah Fran sadar kalau nama asli Grunner adalah Aldor Vigeland, dan Grunner merupakan petugas pengamat cuaca yang sebelumnya dikira meninggal karena tipes. Fran kemudian keluar untuk melihat keadaan sekitar. Di saat yang sama, ia melihat makhluk amfibi kecil yang kemudian disusul oleh Enerys dan juga segerombolan lainnya. Tapi tiba-tiba Grunner muncul sambil mengarahkan senjatanya ke makhluk-makhluk tersebut yang akhirnya membuat mereka ketakutan. Fran pun mengungkapkan kalau makhluk-makhluk itu mungkin hanya ingin memiliki senjata canggih seperti mereka. Grunner kemudian menyuruh Enerys agar masuk ke mercusuar, namun Enerys menolak sehingga membuat Grunner marah dan memohon agar Enerys tidak meninggalkan Grunner. Grunner lalu mundur kembali ke mercusuar hanya untuk menembakkan suar ke arah anak kecil makhluk amfibi itu. Alhasil, Enerys maupun yang lain pun berlarian ke laut. Sementara Fran yang emosi kemudian menghadapi Grunner dan memukulnya beberapa kali. Lalu saat Grunner hendak membacok Fran menggunakan kapak, Fran kemudian memanggil Grunner dengan nama aslinya yaitu Aldor Vigeland, yang akhirnya membuat Grunner terdiam dan menjatuhkan kapaknya. Grunner kemudian mengingatkan tentang apa itu cinta, kemudian keluar dari mercusuar dan seketika diserang oleh gerombol makhluk amfibi yang sudah menunggunya. Waktu kini telah berlalu dan ini saatnya Fran pergi dari pulau karena sudah 1 tahun Fran bertugas. Selang tak lama, kapten kapal lalu tiba di mercusuar dan memberitahu Fran kalau ia membawa petugas pengamat cuaca yang baru untuk menggantikan petugas sebelumnya. Namun, Fran malah mengatakan kalau petugas yang sebelumnya sudah meninggal karena tipes. Tak hanya itu saja, Fran juga mengaku kalau namanya adalah Grunner dan ia akan meneruskan kebohongan yang sama seperti diceritakan oleh Grunner. Sedangkan Enerys memperhatikannya dari kejauhan sebelum akhirnya ia kembali ke laut dan berenang menjauh. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Cold Skin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.